Halo semua, selamat datang di podcast Godspeed, pada podcast pertamanya Godspeed. Perkenalkan, nama saya Hendy. Hari ini saya ditemani oleh Bro Billy. Halo. Jadi di podcast ini harapannya kita adalah kita semua bersama-sama kita bisa mengalami percepatan dan breakthrough dari Tuhan dimanapun musim atau season hidup kita. Itu yang menjadi salah satu goal kita di podcast ini. Kita santai aja dulu, kita mungkin perkenalin dulu ya. Yes. Apa sih Godspeed itu? Yes. Jadi Godspeed sendiri, kalau dari makna katanya, secara umum mungkin beberapa orang ada yang tahu Godspeed itu seperti ucapan formal seperti God bless you ya. Yes. Seperti Tuhan memberkati kamu. Yeah. Tapi Godspeed yang kita bahas di sini lebih kepada dari akar katanya sendiri, God dan Speed. Oke. Jadi kecepatan dari Tuhan. Percepatan. Ya tadi Bro ada ngomong bahwa lewat podcast ini kita berdoa setiap teman-teman yang menyaksikan ini bisa mengalami percepatan dan breakthrough yang daripada Tuhan. So jadi Godspeed ini sendiri akan membahas banyak hal terkait tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Kenapa juga dibahas tentang tubuh, jiwa, dan roh? Karena firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan di Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi selama ini mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwa selama tubuh dan jiwa kita sehat, semua baik-baik saja. Kenyataannya kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini dunia mengalami ada pandemi, ada gempa bumi dan bencana alam di berbagai tempat, kematian massal yang cukup banyak terjadi secara berturut-turut. Belum juga peperangan, Belum lagi pandemi, katanya nanti ada pandemi lagi. Kita bisa lihat ternyata walaupun tubuh kita sehat, walaupun mungkin kita punya harta banyak, ketika terjadi kondisi seperti itu tidak jadi satu jaminan. Ya. Kita tahu bahwa ternyata kita butuh ada solusi yang lain. Dan di situ Tuhan ada berikan seperti kayak wake up call. Oke. Untuk saya, untuk beberapa teman-teman yang justru dalam kondisi seperti ini banyak kayak terbangun gitu, kayak mengalami wake up call dari Tuhan. Kita sadar bahwa ternyata bukan yang kita kejar secara tubuh dan jiwa saja yang menyelamatkan, tapi kita perlu diperlengkapi juga secara roh. Yang seperti tadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Gitu bro, kira-kira. Oke. Kayaknya rata-rata orang yang saya tahu juga, rata-rata saya juga dulu berpikir itu kita manusia ya cuman tubuh kita dan perasaan kita, dan kita anggapnya roh itu ya bagian dari perasaan gitu. Betul. Dan seringkali kita berpikir, kalau background saya kan dari profesional di bidang di dunia sekuler ya. Yes. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya mendapat pencapaian dalam pekerjaan, saya pikir itu semua sudah oke. Dan ketika saya ada permasalahan, saya selalu berusaha hanya melihat dari sudut pandang yang bisa saya atasi secara di depan mata, secara tubuh dan jiwa saja. Dan saya berpikir bahwa selama saya berbuat baik, itu sudah jadi jaminan untuk saya bisa menjalankan apa yang Tuhan mau. Baru saya sadari bahwa sebenarnya jalan saya itu sebenarnya banyak berputar-putar, dan saya yakin juga banyak teman-teman di luar sana juga mungkin sebenarnya tidak kekurangan uang, mungkin juga semua dalam hidupnya juga baik-baik saja, tapi di dalam hati pasti juga banyak yang merasa sebenarnya hidup itu seperti muter-muter di tempat gitu bro. Iya. Relate banget itu perasaan saya itu. Iya, banyak orang kan asal yang penting menjaga tubuh itu sehat, yang penting secara finansial aman, seakan-akan kayaknya hidup udah aman kan. Iya. Dan apalagi terus kita sudah berbuat baik, seakan-akan itu udah jadi satu jaminan bahwa kita akan nyampe ke surga gitu ya. Iya. Tapi belakangan ini waktu Roh Kudus wake up saya jadi baru sadar bahwa ternyata untuk kita
nyampe tujuan. Dalam hal ini semua orang yang hidup kan pasti pengen berpulang nanti ujung-ujungnya juga ke surga kan, nggak ada yang Iya. pengen ke neraka dong ya. Betul. Jadi saya pikir Roh Kudus sadarkan saya bahwa itu adalah satu tujuan. Dan untuk mencapai satu tujuan itu kita harus tahu alamatnya dong. Ya. Dan untuk nyampe satu tujuan sebenarnya nggak ada urusannya dengan baik atau jahat sebenarnya.